Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Anwar. Saya kelas FM 18D, NIM 1057211255518. Sini saya akan menganalisis fundamental PT Wijaya Karya dalam kurun Persero Tbk. Sini saya akan menganalisis perbandingan building construction dari PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Adikarya Tbk. Dari sini saya akan mulai dari pertama, dari ROE. Sini pada PT Wijaya Karya 0,49%, PT Waskita Karya minus 14,72%, PT Pembangunan Perumahan 0,32%, dan PT Adikarya Tbk sebesar 0,37%. Kedua, DER pada PT Wijaya Karya 334,67%, PT Waskita Karya 592,81%, PT Pembangunan Perumahan sebesar 363,89%, dan PT Adikarya Tbk sebesar 574,59%. Ketiga, PER pada PT Wijaya Karya sebesar 161,51%, pada PT Waskita Karya minus 44,59%, PT Adikarya Tbk sebesar 99,82%. Keempat, PBVR pada PT Wijaya Karya 0,80%, PT Waskita Karya 0,67%, PT Pembangunan Perumahan 0,52%, dan PT Adikarya Tbk 0,37%. Terakhir, dividen yield pada PT Wijaya Karya 4,23%, PT Waskita Karya 0,47%, PT Pembangunan Perumahan 3,70%, dan terakhir PT Adikarya Tbk sebesar 3,24%. Ya, di sini saya akan menganalisis ranking. Dikarenakan PT Waskita Karya terdapat minus, maka harus dieliminasi. Jadi tersisa PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Adikarya. Yang pertama, ROE memiliki asumsi bahwa semakin besar ROE, semakin besar perusahaannya, semakin baik dalam menghasilkan laba. Ini berarti bahwa jika dilihat dari PT Wijaya Karya, ROE sebesar 0,49%, di mana lebih besar dibandingkan PT Pembangunan Perumahan dan PT Adikarya Tbk. Berarti ROE pada PT Wijaya Karya menunjukkan bahwa peringkat kedua, dan dengan PT Pembangunan Perumahan menunjukkan peringkat ketiga. Kedua, DER memiliki asumsi rasio ini semakin kecil semakin baik jika dilihat bahwa hasil paling kecil yaitu PT Wijaya Karya sebesar 334,67%. Berarti PT Wijaya Karya memperoleh ranking 1 dari PT Perumahan Pembangunan mendapatkan peringkat kedua, dan PT Adikarya mendapatkan peringkat ketiga. BER memiliki asumsi bahwa rasio ini semakin kecil semakin baik jika dilihat semakin memiliki rasio kecil semua, yaitu PT Adikarya sebesar 99,82%. Ini berarti bahwa PT Adikarya berada peringkat pertama, dan PT Pembangunan Perumahan berada pada peringkat kedua, dan PT Wijaya Karya berada pada peringkat ketiga. Keempat, PBVR memiliki asumsi rasio ini semakin kecil semakin baik dilihat memiliki rasio paling kecil PT Adikarya sebesar 0,37.
Ini berarti bahwa PT Adikarya berada pada peringkat pertama, PT Pembangunan Perumahan berada ke peringkat kedua, dan PT Wijaya Karya berada pada peringkat ketiga. Kelima, dividen yield memiliki asumsi bahwa semakin besar semakin baik, dan jika dilihat di sini yang memiliki rasio paling besar yaitu PT Wijaya Karya sebesar 4,23%. Ini berarti bahwa PT Wijaya Karya berada pada peringkat pertama, sedangkan PT Pembangunan Perumahan berada pada peringkat kedua, dan PT Adikarya berada pada peringkat ketiga. Jika diakumulasikan bahwa PT Wijaya Karya memiliki jumlah paling kecil, di mana bahwa jumlah yang paling kecil maka itu yang akan analisis. 1. Mengapa memiliki Wika? Wika adalah kontraktor BUMN terbesar kedua di Indonesia yang berdiri pada 1960 dengan memiliki pangsa pasar 5%. Kedua, Wika merupakan pemimpin pasar di sektor ini dengan 65%, di mana bisnis ini mengkontribusikan 13% pendapatan. Ini adalah profil dari PT Wijaya Karya dalam kurung Persero Tbk. Pertama, PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi milik pemerintah Indonesia. Wika didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Kedua, dimulai sebagai sumber kontraktor. Di akhir 1960-an, Wika berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, Wika memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan pembangunan perusahaan. Harga saham sebesar 1.200 sampai 10,00 atau minus 0,80%, dan jumlah saham beredar yaitu sebesar 8.963.932.872 rupiah. Wijaya Karya, ringkasan perjalanan Wijaya Karya dari tahun ke tahun. Pertama, perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972 melalui Akta Nomor 110 dibuat di hadapan Notaris Jojo Muljadi. Perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya atau Persero. Kedua, Wika selalu melakukan terobosan berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan, di antaranya Wika Beton, Wika Intrad, dan Wika Realty. Pertumbuhan Wika sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi yang kuat semakin mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Ketiga, perolehan dana segar dari IPO dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi yang dilakukan oleh Wika. Posisi Wika menjadi kuat, di mana saat itu krisis ekonomi dunia mulai memperlihatkan dampaknya di dalam negeri. Keempat, Wika saat ini memiliki 6 strategi bisnis unit atau SPBU yang meliputi konstruksi dalam kurung konstruksi sipil dan konstruksi bangunan gedung, mechanical, electrical, industri beton, percetak, real estate, dan procurement, construction atau EPC, dan investasi. Income statement-nya dilihat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 ke tahun 2018, PT Wijaya Karya mengalami peningkatan terus menerus, walaupun di tahun 2019 mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi masih berada di kuartal ketiga. Income statement mengalami penurunan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan tetap bertahan di rankingnya. Balance sheet. Balance warna biru melambangkan aset,
di mana aset mengalami peningkatan terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan apabila aset secara bertahap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dan dilihat dari IDR-nya. Kesimpulannya, melihat hasil analisis rasio dan lainnya yang dilakukan dapat dijadikan dasar atau pertimbangan lebih lanjut bagi para calon investor yang ingin menanam sahamnya. PT Wijaya Karya ini melihat situasi dan kondisi saat ini yang kurang bagus, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan ini masih tetap berkibar di tengah persaingan yang ada. Dilihat dari dividen yield yang dibagikan sebesar 4,23%. Itu saja analisis fundamental dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.